Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu dan juga kaum muda gereja, Jemaat GKU Sola Gracia. Sebelum tidur, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 61 ayat 10. Berbunyi demikian, Aku bersukacita di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang menghiasi dirinya dengan perhiasan. Judul renungan kita yaitu sukacita dan pengharapan dalam Tuhan. Ayat ini menegaskan bahwa Tuhan mengenakan pakaian keselamatan kepada kita. Jadi Tuhan itu sudah memberikan keselamatan dengan Dia mau di kayu salib dan bangkit kembali, bahkan naik ke sorga. Nah, di sini juga disebut menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Kita mau bahas satu persatu dulu ya Bapak Ibu. Kalau dikatakan sukacita di dalam Tuhan itu artinya bahwa sumber kebahagiaan kita itu bukan dari dunia ini, tetapi dari siapa kita mendapatkan keselamatan, yaitu dari Tuhan. Itu yang membuat kita bersukacita. Di sini ditegaskan bahwa kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Nah, yang kedua, keselamatan itu merupakan anugerah Allah yang membebaskan manusia dari rasa bersalah atau dari dosa, dan supaya kita menjadi anak-anaknya. Di sini juga disebut ada jubah kebenaran. Jubah kebenaran itu bisa dikatakan itu status baru ya. Status baru yang kita dapat sebagai orang benar di hadapan Allah. Jadi keselamatan yang kita dapat itu bukan karena usaha sendiri atau kebaikan kita, melainkan pemberian Tuhan semata. Terus yang terakhir disebut juga ada pernikahan ya. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang menghiasi dirinya dengan perhiasannya. Jadi kita sebagai orang percaya harus mempersiapkan diri. Ya, kalau biasanya kalau pengantin laki-laki dan perempuan ketika mereka mau menikah, mereka akan mempersiapkan dirinya. Mereka akan kelihatan cantik, ganteng seperti itu ya. Nah, Tuhan juga mau menggambarkan ini bahwa kita dengan Tuhan itu intim gitu, menggambarkan keintiman kita dan kasih yang besar antara Tuhan dan umatnya atau dengan kita, seperti pengantin yang digambarkan dari ayat ini. Bapak Ibu, dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mengingat identitas baru kita, bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita harus bisa melepaskan rasa bersalah kita dan bisa memakai jubah kebenaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maksudnya di sini kita bisa melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Terus yang kedua yaitu selain kita mengingat identitas kita, kita juga hidup penuh syukur. Mari kita ubah keluh kesah kita menjadi ucapan syukur dalam menghadapi situasi apapun. Jadi kalau kita dalam situasi misalnya nggak punya uang pun atau lagi menghadapi masalah apapun, di sini kita diajar untuk hidup bersyukur. Yang ketiga yaitu memancarkan kasih Allah. Biarkan hidup kita menjadi cerminan yang adil, yang indah bagi sesama kita. Demikian firman Tuhan malam ini Bapak Ibu. Mari kita ingat selalu bahwa sukacita yang kita dapat itu dan pengharapan di dalam Tuhan itu bersumber dari Tuhan sendiri. Jadi mari kita terus meminta supaya Tuhan memberikan kita sukacita setiap hari. Sekalipun situasi dan keadaan kita tidak sedang baik-baik saja atau sedang mengalami pergumulan, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup memberikan sukacita itu melalui Roh-Nya di dalam hidup kita. Mari kita
terus belajar memancarkan kasih Tuhan kepada sesama di lingkungan gereja, di lingkungan rumah, dan juga dalam pekerjaan kita. Selamat melakukan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati.